Halo, selamat sore semuanya. Shalom. Bagaimana kabar saudaraku semuanya yang di rumah? Kita akan segera mulai ibadah kita pada sore hari ini. Jemaat Graceful, mari siapkan hatimu. Kita menaikkan pujian kita. Karena saya percaya saudaraku semuanya kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Oh Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Terbuktilah pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami ada dalam keadaan sehat, semuanya karena kasih Tuhan yang melimpah di hidup kami. Segala pujian syukur, segala hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami merindukan Engkau boleh memberkati kami pada sore hari ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biar Romo boleh bekerja di setiap kami pada sore hari ini. Kami siapkan hati kami memuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Luar biasa Tuhan kita saudaraku, Dia memelihara kita senantiasa. Yes. Mari naikkan pujiannya dengan sungguh. Katakan Tuhan selalu. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Haleluya. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Terima kasih Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pemeliharaanmu bagi kami Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus kami ada Tuhan sungguh karena pemeliharaan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih yang tak terhingga kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih tak terhingga Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Naikkan pujian ini kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita menyambut firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang begitu berharga bagi kehidupan kami.
dalam setiap masa dan kehidupan kami, baik kami dalam situasi kami senang maupun kami dalam situasi sulit, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur kalau kami bisa kembali datang ke hadirat-Mu untuk kami bisa menyembah Tuhan, dan juga sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Ya. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan berasal dari manusia, melainkan berasal dari Allah itu sendiri, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya Engkau akan melingkupi setiap kami, Amin. Engkau mengurapi setiap kami, sehingga setelah ibadah ini kami juga diberkati oleh firman-Mu, dan kami menerima pesan Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tuhan, urapi setiap kami, urapi juga setiap perlengkapan yang kami gunakan dalam ibadah online ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-temanku sekalian, selamat sore. Ya, selamat sore semuanya. Puji Tuhan, kita bisa kembali datang ke rumah Tuhan, ya, di rumah kita masing-masing. Meskipun masih secara online ya, tapi saya percaya kuasa Tuhan dan urapan Tuhan, bahkan lawatan Tuhan masih terus bekerja, saudaraku. Meskipun kita semua sedang berada di rumah masing-masing dan sedang menonton video ini. Dan yuk, mari kita terus dukung dalam doa, kita terus bersabar. Karena kalau Tuhan menghendaki, nanti bulan Juli kita bisa kembali datang ke gereja. Di bulan Juli juga kita bisa bertatap muka dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Dan juga kita bisa bersama-sama berkumpul, bergandengan tangan untuk kita memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan di GBI Graceful. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, keadaan sukacita, dan keadaan yang diberkati oleh Tuhan, ya Bapak Ibu. Kita bersyukur kita masih diberikan nafas kehidupan, ya, kesehatan yang prima, anak-anak yang sehat, keluarga yang sehat, kebutuhan makanan yang cukup, dan kebutuhan lain-lain. Itu semua karena pemberian Tuhan dan berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan posisi duduk kita yang terbaik, yuk. Kita siapkan juga hati kita yang terbaik. Sama seperti kita di gereja, ya Bapak Ibu, kita siap-siap untuk menyambut firman Tuhan pada sore hari ini. Dan saya berdoa firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan kita semua dan bisa memberkati setiap kehidupan kita dengan cara kita beriman yang teguh. Karena firman Tuhan hari ini berkaitan dengan firman Tuhan yang minggu lalu saya bawakan. Jadi ini masih seputar tentang iman, keyakinan, dan fokus kita kepada Tuhan. Tapi hari ini saya akan membahasnya berdasarkan iman Elia, ya. Kalau kemarin kita belajar dari Petrus dan Yesus yang berjalan di atas air, berjalan di atas masalah mereka, dan juga kemarin kita juga sudah diajarkan bahwa kita harus di-recharge kembali, kita diisi kembali iman kita, kembali memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita mampu melewati badai di era new normal ini. Karena kita memiliki new faith. Amin. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai memiliki iman seperti Elia. Yuk, mari kita langsung saja buka Alkitab kita. Di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6, ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan untuk Anda semuanya. Perikopnya sini adalah Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini,
berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab pada hari ini. Bapak Ibu, kalau kita baca sebelum perikop ini, kita akan melihat bahwa Israel akan dihukum Tuhan karena tidak akan ada lagi hujan yang akan melingkupi daerah tersebut. Ya. Di sini tadi dibilang tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kenapa? Kalau kita lihat perikop-perikop sebelumnya, Raja Ahab, yang Raja Israel saat itu, adalah raja yang fokusnya bukan kepada Tuhan. Raja yang tidak menyembah Tuhan sama sekali. Dan dia juga melakukan perkawinan campur dengan Isabel yang juga adalah keturunan orang yang tidak percaya. Mereka menyembah patung lembu emas. Mereka menyembah berhala-berhala yang pastinya tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Karena itu, Nabi Elia diutus oleh Tuhan untuk mengatakan apa perintah Tuhan, yaitu bahwa dia akan menghukum Israel dengan apa? Dengan tidak mengirimkan embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat di perikop ini, Elia percaya akan perintah Tuhan dan dia memberitakan perintah Tuhan itu kepada orang-orang di Israel, juga termasuk Raja Ahab ini. Dan setelah menyampaikan itu, jadi kita fokusnya ini bukan fokus ke hukuman bangsa Israel, bukan fokus ke hukuman yang diterima oleh Raja Ahab atau Isabel, tapi di sini kita mau fokuskan pemikiran kita pada iman Elia yang percaya akan perintah dan penyertaan Tuhan di masa-masa sulit sekalipun. Amin. Di sini karena Elia tadi sudah menyampaikan pesan Tuhan bahwa tidak akan ada lagi embun atau hujan di tahun-tahun ini. Dan Elia disuruh Tuhan untuk pergi, berjalanlah ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Kenapa? Kenapa Elia harus bersembunyi? Karena Elia akan terancam dirinya kalau dia terus tetap ada di Israel. Karena tadi ada banyak orang yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung. Pasti dia akan dikejar-kejar. Elia akan dikejar-kejar karena ini sangat bertentangan dengan tradisi mereka. Pasti Elia akan diburu habis-habisan. Dia akan dibunuh, dia akan dihukum. Itu sebabnya Tuhan menyuruh Elia untuk pergi berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, di sini kita juga lihat bukan hanya dia bisa minum dari sungai itu, tapi Tuhan juga akan mengirimkan burung-burung gagak untuk mengirimkan Elia sebuah roti dan daging setiap harinya. Wow, ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi karena tadi musim kemarau ya, karena tidak ada lagi embun atau hujan di daerah tersebut, maka tadi dikatakan di sini sungai Kerit menjadi kering, ya. Sungai Kerit nanti kita akan baca menjadi kering dan Elia tidak bisa lagi minum dari sungai itu ataupun melakukan hal-hal lain di sungai itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini mungkin kita sedang berada di dalam masa-masa kering. Saya tahu pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi kita semua dalam segala dampak. Baik dampak ekonomi, dampak sosial, budaya,
ekonomi, dan dalam setiap apapun pekerjaan kita, pelajar, guru, mahasiswa, karyawan, pedagang, bahkan driver online, atau security, bahkan hamba-hamba Tuhan juga terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Saya tahu kita semua mengalami masa-masa kering, masa-masa sulit yang seakan-akan tidak ada harapan lagi ke depan. Kalau kita tahu ya sejarahnya dari pandemi COVID-19 ini semua kan tadinya berasal dari masalah kesehatan ya, kesehatan di warga Indonesia yang terdampak oleh coronavirus ini. Tetapi lambat laun, berlama-lama kemudian, bukan hanya aspek kesehatan yang terdampak, tapi juga aspek ekonomi kita, ya. Artinya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saat ini juga terancam. Bahkan mungkin ada juga beberapa orang atau banyak orang yang di PHK, yang diberhentikan dari pekerjaannya. Karena pandemi COVID-19 ini yang sangat membuat penghasilan menurun, pembeli menurun, gaji menurun, dan ini juga mempengaruhi kebutuhan kita semua kan. Nah, saya juga tahu ini masa-masa kering karena dompet kita juga kering. Tidak ada lagi uang yang kita miliki, tidak ada simpanan mungkin yang kita punya. Semua kering, ya. Yang tadi saya bilang pekerja-pekerja semua terancam karena COVID-19 ini. Ya tadi ekonomi ya. Nah, kemudian dari dampak ekonomi ini juga beranjak lagi ke dampak apa? Ke dampak sosial kita, ke dampak kemanusiaan kita, ya. Banyak yang stres, di rumah saja itu bisa stres loh, saudara. Banyak juga yang kecewa kepada Tuhan, banyak juga yang mengalami depresi yang begitu rupa. Banyak juga mungkin anak-anak sekolah kebingungan untuk mencari sekolah tingkat lanjutnya, atau juga mungkin ada yang tidak makan, kesulitan-kesulitan semua yang kita hadapi. Nah, tapi dari Elia kita percaya bahwa yang pertama, iman Elia mengajarkan kita supaya kita percaya senantiasa akan perintah dan penyertaan Tuhan dalam masa-masa kering. Amin. Terus percaya kepada Tuhan, saudaraku. Terus beriman kepada Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Karena mungkin manusia tidak bisa membantu kita. Teman-teman kita juga mengalami kesulitan. Bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan juga kesulitan. Dan tidak bisa menolong saudara secara langsung. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Atau segala macam hal lain yang saudara perlukan. Tapi kita percaya di sini bahwa Tuhan sendiri yang akan mengirimkan burung-burung gagak. Artinya apa? Akan mengirimkan pertolongan-pertolongan Tuhan dengan caranya yang ajaib, dengan cara-cara yang tidak terduga. Dan lebih luar biasanya lagi, Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan roti atau daging, tapi kebutuhan semuanya Tuhan cukupi. Karena Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita, terus memenuhi kebutuhan kita dengan cara-caranya yang luar biasa dan cara-caranya yang ajaib. Jadi, mari Bapak Ibu, kita miliki iman yang senantiasa percaya akan perintah dan penyertaan Tuhan. Saya tahu mungkin ini tidak mudah bagi sebagian kita semua. Karena ya ini sangat mempengaruhi psikologi kita, mental kita, kesehatan kita, bahkan juga emosional kita. Menghadapi masa-masa new normal atau melihat berita-berita yang terus beredar di TV, di sosial media, di radio, di koran, majalah. Ya, itu sangat membuat kita stres, membuat kita depresi, membuat kita pusing dengan realita-realita yang ada. Bahkan tidak jarang informasi-informasi yang kita terima
seringkali membuat kita pesimis dan mematahkan semangat hidup kita. Tapi kembali lagi saya tekankan, mari kita memiliki fokus yang benar kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya sungguh-sungguh, kita percaya 100% akan perintah dan penyertaan Tuhan. Sama seperti yang Elia lakukan. Dia taat kepada Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan. Maka Tuhan akan menyediakan segala yang dia perlukan. Supaya dia bisa bertahan hidup. Supaya dia bisa melanjutkan perjalanan-perjalanan yang Tuhan sediakan selanjutnya. Amin. Haleluya. Poin yang kedua, yuk kita baca lagi yuk di 1 Raja-Raja 17. Kita beralih ke ayat 7 sampai 16. Elia dan janda di Sarfat ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Wow, luar biasa. Tuhan sudah rencanakan ini dalam perjalanan Elia. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah, ini yang luar biasa. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Katakan, janganlah takut. Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Wow. Dan minyak-minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wow, ini sangat luar biasa. Mujizat Tuhan dinyatakan. Ya, karya Tuhan dinyatakan atas janda Sarfat ini. Ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Wow. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Di sini iman Elia juga mengajarkan bahwa kita harus percaya akan mujizat Tuhan. Amin. Katakan, masih ada mujizat. Masih ada mujizat Bagi saya bagi saya dan keluarga saya. dan keluarga saya. Haleluya. Di sini tadi Elia meminta sebundar roti kecil. Tetapi faktanya tadi, janda Sarfat ini minyaknya saja sudah habis ya. Tepungnya tinggal segenggam. Bayangkan Bapak Ibu. Bagaimana mungkin segenggam tepung ini bisa cukup untuk membuat roti untuk Elia atau juga untuk janda Sarfat dan anaknya ini. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan, Tuhan lebih dari mampu untuk melipat gandakan, untuk kembali memberkati kita, asalkan
kita mau seperti Elia. Kita mau percaya akan kuasa Tuhan yang begitu besar, akan karya Tuhan yang melebihi cara berpikir manusia. Kita juga harus terus memperkatakan firman bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terus percaya mujizat Tuhan, terus percaya kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan. Karena rancangannya tidak terselami oleh pikiran manusia. Amin. Kita juga harus terus memperkatakan firman. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang tak pernah timbul dalam hati, itu semua yang disediakan dari Dia bagi kita semua yang mengasihi Dia. Yuk, kita terus percaya bahwa dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, masa-masa kering ini, masa-masa sulit ini, masa-masa depresi ini, masih ada kuasa Tuhan yang begitu luar biasa untuk menyediakan segala keperluan kita, untuk berkarya besar, berkarya lebih lagi, sehingga kita tidak kekurangan, kita tidak stres, kita tidak kecewa, karena kita berpegang pada Sang Empunya bumi ini, Sang Empunya hidup ini, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Secara manusiawi tidak masuk akal untuk mengolah segenggam tepung menjadi roti yang cukup untuk mereka. Tapi tadi kita lihat di sini, Elia mengatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Karena apa? Karena Elia ingin mengajarkan kepada kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita yakin dan terus mengalihkan fokus kita pada Tuhan, kita percaya akan mujizat Tuhan, maka mungkin bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita percaya bahwa yang ketiga, Elia percaya akan Tuhan lewat perbuatan dan tindakan hidupnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 23. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak itu ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Wow, luar biasa. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga dia hidup kembali. Kembali, mujizat Tuhan dinyatakan. Perkenanan Tuhan dinyatakan. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Haleluya. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar." Jadi poin yang terakhir, Elia percaya kepada Tuhan dengan cara apa? Dia menunjukkan itu lewat perbuatannya. Iman dia kepada Tuhan dimanifestasikan lewat perbuatannya, lewat tindakannya dalam kehidupan nyata. Ketika anak janda Sarfat ini mati, Elia tahu bahwa ini saatnya
dia untuk membuktikan imannya dengan cara dia berseru kepada Tuhan, dengan cara dia berbicara kepada Tuhan, dengan dia meminta, memohon kepada Tuhan. Karena itu merupakan wujud dari tindakan dia, wujud dari perbuatan dia kepada Tuhan. Apalagi efek bagusnya? Ya, jadi nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dinyatakan lewat perbuatan Elia. Ini sangat luar biasa. Ketika Elia berseru kepada Tuhan, maka mujizat terjadi, keajaiban terus terjadi. Jadi anak ini tidak mati lagi. Anak ini bangkit dari matinya. Dan terlebih lagi, hal yang luar biasanya, ayat 24. Janda ini berkata kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Artinya apa? Artinya Elia sudah menjadi kesaksian yang hidup dalam kehidupan janda Sarfat ini. Elia sudah menjadi surat yang terbuka. Artinya manusia atau orang-orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan, bisa melihat berkat Tuhan, bisa melihat bahwa ada wujud Tuhan yang nyata lewat kehidupan Elia. Biarlah di masa-masa seperti ini kita menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa menolong satu sama lain. Kalau mungkin kita ada yang berkecukupan, kita mungkin diberkati secara finansial, atau mungkin kita bisa mengajar, atau kita punya kreativitas untuk membuat kue, atau pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Kita bisa membantu dan menolong orang lain. Kita bisa menolong keluarga kita juga. Yang kita punya skill dagang, kita bisa menggunakan itu supaya kita menolong, kita menjadi kesaksian yang hidup. Kita juga bisa menolong diri kita dan juga mendapatkan penghasilan untuk keluarga kita semuanya. Jadi, mari di masa-masa seperti ini kita gunakan waktu-waktu yang ada untuk kita bisa lebih berdampak pada orang lain. Kita bisa lebih lagi menjadi sebuah wujud Tuhan yang nyata dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita di dunia ini. Supaya dalam masa-masa seperti ini kita tidak hanya mengeluh, tidak hanya stres, tidak hanya kecewa, melainkan kita terus melakukan sebuah hal yang produktif, sebuah hal yang positif. Dan pasca COVID ini, kita menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia yang berkompeten dalam segala bidang, apapun profesi kita. Dan terlebih lagi kita menjadi manusia yang memuliakan nama Tuhan. Karena iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan, yang senantiasa dinyatakan, yang senantiasa diaplikasikan. Sampai kapan? Sampai akhir kehidupan kita. Amin. Jadi kesimpulan khotbah hari ini, mari kita memiliki iman percaya akan perintah dan penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita percaya akan mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, iman percaya kita ditunjukkan lewat perbuatan dan tindakan kehidupan kita yang kita lakukan dengan cara menolong orang lain, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi saudara, bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita harus mengalami iman Tuhan, percaya kepada Tuhan, mujizat Tuhan. Dan kita menjadi manusia yang berguna dengan cara kita menjadi kesaksian dengan menolong orang lain di masa-masa new normal, masa-masa COVID-19 ini. Amin. Puji Tuhan. Selamat berjuang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami diberkati oleh firman Tuhan, oleh sore hari ini yang mengajarkan bahwa kita harus terus beriman kepada Tuhan, percaya akan perintah dan penyertaan Tuhan di masa-masa kekeringan, masa-masa kering hidup kami. Kita juga harus percaya akan mujizat Tuhan, dan kita juga harus menyatakan iman kita lewat perbuatan kita dalam menolong orang lain.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini terus bekerja dalam setiap hati kami masing-masing. Dan firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur juga untuk setiap kami yang terlibat dalam ibadah hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menambah-nambahkan dan terus bekerja dalam setiap detik kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, setiap kami dalam masa-masa ini, dalam situasi seperti ini. Kami tahu Tuhan secara manusiawi ini tidak mudah. Ini sulit bagi kami karena ini sangat membuat sebagian kami stres, sebagian kami kecewa, sebagian kami depresi dengan keadaan-keadaan yang ada. Tetapi kembali lagi Tuhan, kami mau mengalihkan fokus kami kepada Tuhan. Karena ketika kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan terus melawat dan bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap kami, apapun profesi kami, sehingga kami terus menggunakan waktu-waktu ini dengan produktif. Dan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan menjadi kesaksian bagi nama-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap jemaat GB Graceful yang mengalami pergumulan atau permasalahan ataupun kerinduan-kerinduan lainnya yang mungkin hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka, kiranya Tuhan menjawab setiap tantangan dan masalah yang mereka hadapi, sehingga nama Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan lewat masa-masa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga pemerintahan kami, mulai dari presiden sampai yang paling bawah, sampai RT sekalipun, sehingga dalam masa-masa seperti ini, pemerintah bisa terus bekerja keras untuk bisa memutuskan rantai penyebaran coronavirus ini Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa supaya bantuan-bantuan yang dirancangkan bisa tersalurkan dengan baik sampai ke rumah warga. Dan tidak ada yang korupsi, tidak ada yang menyeleweng, tidak ada yang menyalahgunakan. Sehingga tatanan kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kami semua, masyarakat Indonesia bisa hidup dengan rukun, hidup dengan damai. Karena bangsa kami adalah bangsa yang percaya akan persatuan dan kesatuan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang saat ini masih berhadapan langsung dengan para pasien dalam pengawasan. Berkati kiranya para tenaga medis, Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga lewat setiap alat-alat yang mereka miliki, setiap pengetahuan yang mereka punya, mereka dapat menyembuhkan para pasien dalam pengawasan ini. Dan kelak kami juga akan mendengar angka kesembuhan yang signifikan. Karena kami percaya juga kuasa Tuhan terlibat dalam proses pemulihan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, supaya hamba-hamba Tuhan terus setia dalam melayani Tuhan, dalam mencari Tuhan. Begitu juga kami Tuhan dalam masa-masa seperti ini, supaya kami terus merenung firman Tuhan, terus percaya akan kehendak Tuhan, janji Tuhan, bahwa akan ada pelangi setelah badai, akan ada terang Tuhan setelah masa-masa kering, akan ada burung-burung gagak yang menolong kami dan menyediakan setiap kebutuhan yang kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya, mari kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan teman-temanku semuanya. Kita sudah berada di penghujung ibadah pada sore hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan dan sudah merenungkan firman Tuhan lewat ibadah sore hari ini. Biarlah ibadah sore ini bukan hanya menjadi ibadah biasa, tetapi ini menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah penyegaran, menjadi sebuah renungan juga bagi kita, sehingga kita terus tangguh, terus kokoh, terus kuat dalam menghadapi hari-hari ke depan. Bapak Ibu juga kalau ada pergumulan, ada permohonan doa, dapat Bapak Ibu kirimkan ke WhatsApp kami, ke sosial media kami, karena kami siap untuk terus mendoakan saudara, terus mendukung saudara. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang kita juga adalah satu keluarga, jemaat GB Graceful. Yuk, mari kalau ada pergumulan, bisa WhatsApp kami, bisa chatting kami, bisa telepon kami. Kami akan siap menolong saudara dan mendoakan saudara dan membantu saudara sesuai dengan apa yang kami miliki. Puji Tuhan.
Dan mewakili Gembala Jemaat GBI Graceful, mewakili seluruh pengurus Jemaat GBI Graceful, kami juga ingin menginformasikan bahwa saudara sekalian dapat memberikan persembahan kasih kepada Tuhan dan persepuluhan dengan cara mentransfer ke rekening BCA GBI Graceful di nomor 566-045-2585. Sekali lagi, kalau ada Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan, dapat mentransfer ke rekening BCA 56604525585 atas nama GBI Graceful. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Semangat ya. Tetap sukacita.